disampaikan oleh protokol bahwasannya saya ketiban campur mengenai masalah tentang pedagangin yang terkait dengan tugas-tugas daripada Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu 2024. Dan selanjutnya sebelum kami mulai untuk berdagapil, mohon kiranya kepada kawan-kawan Bapak dan Ibu sekalian, kiranya untuk mengizinkan kami agar supaya tujuan berdagapil ini sebagai gambaran daripada fungsionaris untuk menjalankan tugas-tugas partai agar nanti tujuan dari organisasi Partai Golkar ke depan ini bisa terkondisikan, bisa sempurna insya Allah kalau nanti bisa diupayakan dan diusahakan bersama-sama dan disertai dengan doa. Amin. Baik, kepada Bu Operator Mbak Eko, banteran ini Mas, nanti lebar-lebar, ya. Moga ini sebagai gambaran penjenengan sebagai fungsionaris yang ada di wilayah Malicin, Pak. Ya. Ini bukan ada berapa tahun. Sesuai dengan Diklat nomor 5 ya, DPP Partai Golkar tentang PO peraturan organisasi, yaitu mengenai fungsionaris, bahwa fungsionaris ini sebagai alat penugasan dari Partai Golkar untuk mengampu dan memikul beban berat, saya katakan seperti itu, untuk mensukseskan program-program Partai Golkar untuk 2024 nanti ini. Yang perlu diketahui kenapa ya kok sekarang dikatakan fungsionaris, padahal yang disebutkan oleh pemapar yang di depan bahwa penjenengan adalah bagian daripada Bacalek. Ini adalah suatu cara karena penjenengan belum bisa mendaftarkan pengajuan di KPU, namun bagi pihak Partai Golkar kita katakan penjenengan anggota fungsionaris, yaitu penugasan kader Partai Golkar yang ditugaskan di wilayah masing-masing dapil. Lanjut, Mbak Eko. Nah, kenapa perlu kami sampaikan bagi kawan-kawan fungsionaris terkait masalah pengenalan ini, program pemenangan Golkar. Ini tentang musdes, musyawarah desa, yaitu dengan tujuan untuk pembenahan organisasi. Itu satu. Yang kedua, tentang Badan Saksi Nasional yang sudah ada ketuanya, yaitu Pak Kamari. Ini ada sebagai suksesi kita untuk pemenangan Golkar. Yang kedua, kartu tanda anggota, keanggotaan. Yang keempat, penggalangan massa. Yang kelima, bakal calon legislatif yang potensial. Lanjut. Tentang musdes nomor 1, yaitu sebagai penggerak motor organisasi. Yang kedua, untuk mensukseskan tangan panjang program-program Partai Golkar. Yang ketiga, mempunyai penanggung jawab kepartean yang ada di tingkat grassroots atau di kewilayahan. Yang keempat, mengakomodir kemenangan Partai Golkar di wilayah-wilayah termasuk terkecil di negara ini, yaitu di wilayah RT maupun RW. Yang kelima, adanya komunikasi politik di desa antara kader dengan berkesinambungan kepemimpinan yang ada di atasnya. Oh, baik. Selanjutnya tentang BSN, Badan Saksi Nasional. Untuk menghadapi pemilu ini dibutuhkan saksi, yaitu dengan tujuan dan harapan harus adanya kerjasama antar kader yang ada di bawah. Yang kedua, sebagai tenaga inti kemenangan, karena beliau adalah sebagai pengawal perolehan suara Golkar. Yang ketiga, yaitu pemerataan kader di setiap TPS desa, karena mengingat TPS-TPS tersebut
bisa berdomisili di wilayah RT RW menyebar di seluruh desa itu. Lanjut. Naik turun lebar. Tentang KTA Golkar. Selama ini KTA Golkar sudah direkrut dengan tujuan sebagai sumber dari Badan Saksi Nasional. Yang kedua, bisa menghasilkan musdes. Yang ketiga, perekrutan bisa dilakukan oleh DPD. Yang keempat, perekrutan bisa dilakukan oleh caleg. Yang kelima, sebagai rekrutmen oleh pengurus-pengurus mulai dari pusat maupun sampai ke tingkat desa. Yang selanjutnya, penggalangan massa atau dukungan upaya untuk memenangkan Partai Golkar, yaitu pembentukan kader yang baru. Yang kedua, pembentukan opini baik, positif untuk Partai Golkar kepada generasi-generasi yang ada di tingkat grassroots. Yang keempat, penambahan alat peraga untuk menunjang program. Yang keempat, pengembangan klaster atau pembentukan kelompok-kelompok di masyarakat sebagai contoh seperti ibu-ibu pengajian, kelompok tani, dan ibu-ibu arisan. Lanjut. Caleg, calon legislatif. Calon legislatif ini diharapkan dan didorong oleh para fungsionaris yang mana segera untuk rekrutmen pemilih. Yang kedua, segera merekrut tim pemenangan. Yang ketiga, mempersiapkan logistik. Lanjut. Namun, dari segala upaya yang ada di atas, DPD 2 Partai Golkar masih ada kendala. Dan sudah dilakukan, namun masih ada kendala pada saat ini, yaitu tentang musdes. Ini perlu diketahui para fungsionaris agar nanti kalau turun ke bawah bisa membantu pimpinan-pimpinan kecamatan untuk melaksanakan tugas ini. Satu, musdes sudah 25% musdes belum terselesaikan, dan yang 2 kecamatan belum melaporkan secara penuh. Masih ada 4 kecamatan yang belum melaksanakan musdes. Namun ada sama sekali belum melaksanakan sama sekali ada 2 kecamatan. Tentang KTA, BSN, 65% data BSN saksi sudah terselesaikan dari kecamatan, sehingga yang 35% masih berada di daerah-daerah yang belum melaksanakan musdes, dan sekitar 10% masih terkait kepada yang sudah melaksanakan tetapi belum terselesaikan tentang BSN. Dan yang kedua, tentang KTA Partai Golkar. KTA Partai Golkar ini untuk merekrut keanggotaan yang lebih banyak agar supaya kemenangan bisa diharapkan dan bisa terukur, sehingga KTA masih kurang maksimal saat sekarang pemerataan pemerataannya loh. Sehingga masing-masing wilayah ini baru jombal-jombal, belum wilayah seluruh kecamatan ini sama rata. Namun saat sekarang dengan KTA yang baru, jadi baru 3.000 KTA, sesuai dengan harapan dari instruksi DPP bahwa minimal 2,5% ini nasional ataupun daerah. Kalau 3.000 KTA ini kurang sedikit. Kalau dari jumlah pemegang hak suara di Kabupaten Pati ini sekitar antara 2,5% sampai 5% ini dikalikan dengan jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Pati di antara 3.000 sampai 5.000. 2, peran kepengurusan terhadap KTA belum maksimal. Kepengurusan dan fungsionaris diharapkan ini untuk ikut membantu dan memaksimalkan KTA.
Yang ketiga, perlu kelengkapan data laporan dari semua wilayah, yaitu mulai dari desa, kecamatan, sampai ke kabupaten. Lanjut, Pak. Tentang kendala saat ini, tentang caleg, perekrutan caleg potensial perlu diharapkan. Kuota caleg perempuan minim di setiap masing-masing wilayah, karena dari 50 yang dipersiapkan 30%-nya harus bisa dipersiapkan oleh Partai Golkar Kabupaten. Penyebaran caleg di dapil diharapkan saat ini masih belum merata. Kadang-kadang dengan penjelasan gerombol kecamatan lain tidak ada. Ini diharapkan harus dipersiapkan. Dan yang keempat, tentang perolehan suara yang tidak maksimal, banyak terdeteksi kerja kader yang tumpang tindih. Ini kadang-kadang di desa-desa calon sama calon bentrokan mau satu kandang. Jadi dulit-dulitan sambil satu cewek, oyo-oyoan satu cewek, yaitu untuk cuma itu aja. Itu diharapkan untuk nanti pengarahannya lebih lanjut. Selanjutnya, Mas, solusi Musdes, menyelesaikan Musdes dan penyusunan kepengurusan menjadi 100% diharapkan sesuai data yang sudah dikirim, sesuai dengan jumlah dan jumlahnya. Terus yang kedua, percepatan yang sesuai penyebaran di TPS dipercepat. Ini Musdes. Yang selanjutnya KTA, diharapkan perekrutan KTA masih bisa bertambah terus. Bagi caleg-caleg yang bisa merekrut tim-timnya atau pendukungnya diusulkan menjadi keanggotaan Partai Golkar, silakan kalau mau mendapatkan KTA. Masih dibuka lebar. Oke. Perekrutan KTA semua pihak harus melibatkan diri, terutama fungsionaris dan pengurus. Monggo, nanti selanjutnya bisa ditindaklanjuti. Oke. Lagi. Caleg bisa. Solusi caleg. Naik. Situ. Yang dulu. Nah, caleg, perekrutan caleg potensial untuk perolehan suara. Monggo. Ini masih minta bantuan penjaringan semua untuk memenuhi kuota perempuan maupun kuota pemenuhan jumlah kursi. Monggo silakan. Yang kedua, pembenahan laporan-laporan bacalek ini perlu. Dan selanjutnya peran kerjasama dari semua kader Golkar. Silakan nanti untuk menggandeng kepemimpinan di tingkat grassroots, terutama di pimpinan kecamatan. Silakan kepada fungsionaris. Lanjut. Nah, itulah harapan kami dari Badan Pemenangan dari organisasi keanggotaan dan kaderisasi. Jadi selanjutnya, karena selaku kami adalah ketua Bapilu, sudah barang tentu saya minta izin kepada penjaringan semua sebelum ini kami sampaikan sebagai pelengkap daripada kerja OKK. Ini akan ditindaklanjuti dan pengamatan yang di depan dengan diterapkan yang ada di bawah ini. Kira-kira dari Bapak dan Ibu sekalian, bagi anggota fungsionaris bisa untuk mengerti. Setidaknya bisa menggambarkan dan membayangkan. Begitu indahnya, begitu asiknya, begitu caranya. Dan nanti gambaran-gambaran itu penjenengan bisa untuk membandingkan. Next. Coba ini diputar. Itu daripada nanti jenengan sepanu, setidaknya itu bukan suatu catatan yang lain-lain, tetapi kita bisa membayangkan berarti kekompakan dan kebersamaan kita semua. Saatnya nanti ada berita yang menggembirakan sesuai harapan penjaringan.
Begitu? Begitu? Nah, jadi anak kecil saja bisa kompaknya seperti itu, kaki dan langkahnya bersamaan dengan irama. Kata ya? Lanjut Mas. Ini kepada Bapak dan Ibu sekalian, tulisannya kecil-kecil karena gambarannya kecil-kecil. Sing wonten depan mestinya bisa, tapi akan saya singkat. Ini adalah wajah suara Golkar perbandingan per tahun pemilu 2014 dan per tahun 2019 di kecamatan-kecamatan seluruh Kabupaten Pati. Namun gambaran itu, kuning di atas itu adalah dapil 1, putih dapil 2, kuning lagi dapil 3, putih lagi saya selang-seling itu sampai dapil 5. Jadi ini gambaran tulisannya rapat ketoro apa ini? Apa nih Mas? Cetak. Apa mata saya yang keliru ya? Alhamdulillah orang yang sikil. Jadi kalau kita mengamati DPT 2014 ini adalah sekitar 1.024 berapa itu? Sampai DPT 2019 itu 1.045.000. Dan kalau kita melihat kehadirannya 30% tidak hadir. Namun suara sahnya di 2014 ini juga signifikan. Suara sah untuk bisa nyoblos sekitar 700.000 sekian ya. Untuk 2019 dengan DPT 2019 1.045.000 sekian, yang hadir itu sekitar 800.039.272 ya. Suara sahnya ya, suara sah itu 775.374 suara. Ini dibedah di 21 kecamatan. Nah, ini kalau saya gambarkan, Pati di 2014 itu memperoleh suara 10,5%. Kecamatan Pati, Gembong 5,7%, Margorejo 6,7%, dan untuk Progoungu 6%. Ini dari satu. Yang untuk 2019 Pati itu mendapatkan 7,8%, untuk Gembong 7,7%, adanya penaikan. Margorejo 10, ada kenaikan. Untuk Progoungu dari 6 menjadi 7,8. Kenapa Pati kok malah menurun? Karena Pati ini kapasitas pemilihnya sangat tinggi dan orangnya pintar-pintar, sehingga dengan jumlah ini, dengan perolehan suaranya tidak sama dengan yang ada di kecamatan lain. Itu sebagai contoh itu ya. Sebagai contoh satu dapil saja, tulisannya nggak cetok, Pak. Mohon maaf ini. Dan selanjutnya kenapa di bawah itu ada tulisan peningkatan kehadiran 2014 sampai 2019 ini ada 57.578 suara. Artinya pemilu 2014 suara bisa naik, pemilihnya juga naik, yang hadir juga naik, kartu suaranya yang sah juga naik, yaitu kartu suara yang sah naik menjadi 7,5%. Cukup? Bisa? Lanjut. Sekarang kita sampai ke dapil 1. Ada yang dapil 1? Sebelah mana? Ya, bisa kelihatan Pak yang di belakang. Ini sebagai gambaran nanti, biar nanti bisa penjaringan tahu tentang kelemahan-kelemahannya. Tadi agak cetok Mas, ini mundur ya. Perbandingan perolehan pemilu 2014 dan pemilu 2019 dapil 1. Ya, jumlah kursi 10 kursi. DPT tahun perbandingan 2014 jumlah pemilihnya adalah DPT-nya 206 sekian ribu. DPT 2019 213, artinya naik, ada 7 ribuan. Yang hadir di TPS 160.000 sekian. 2019 ada kenaikan 177,
artinya naik 7 ribuan pemilih. Dan suara yang sah ini di 2014 itu 151 ribu sekian. Suara sah 2019 naik sekitar 12 ribuan menjadi 163 sekian ribu. Kalau kita bedah di sebelah kiri PKB itu di 2014 dengan perbandingan 2019 PKB di awal akan mengalami penurunan, namun porsinya masih sama. Gerindra menurun dari 23.000 sampai 11.000, menurun, porsinya sama, 1. PDIP dari 23 naik menjadi 26, 3 ribuan, dari 2 kursi menjadikan 1. Kepleset sidik, agak lumayan kalau itu keplesetnya ocehan pisang rojo yang gede ya, untuk akeh. Golkar 12.000 naik menjadi 15.000, lumayan, tapi kursinya tetap 1. Namun untuk banpolnya tambah 2. PKS juga ada penurunan, dan partai-partai yang lain ada penurunan. Yang naik itu masih Demokrat, namun kursinya tetap sama. Kalau kita deteksi pemecahan di tingkat kecamatan, bisa kita bayangkan di sebelah kiri, Kecamatan Gembong di 2014 mendapatkan 1.474 dari daftar pemilih suara sah 20.712 untuk mung 1.474. Bayangkan penjaringan sebagai fungsionaris di sana. Di 2019 naik 2.170 dari 28.312 suara sah. Berarti naik, tapi setahun toro duit anak orang cocok. Bayangannya Margerjo di 2014 2.323 dari pemilih 34.348, naik 2019 3.509 dari DPT dari suara sah 37.542. Itu suara sah. Padi di 2014 itu mendapatkan 6.497, namun ada naiknya, turun. Tapi suara sah yang hadir itu 64, naik 1.000. Kalau bonus begitu pula, dan akhirnya berjumlah di 2014 Partai Golkar di Dapil 1 mendapatkan 12.000, di 2019 mendapatkan 15.000. Namun dari gambaran persentase yang ada di 2012 mendapat 12.000 karena jiwa suara sahnya di 2014 151.511, sedangkan 2019 mendapatkan 163.473 dengan perolehan Golkar 15.049 suara. Jadi menempatkan pada saudara Ibu Endang Sriwahyuni dengan ranking Ayu Nengati, nggih, ana iki. Biar tidak ngantuk ya begitu. Posisi Partai Golkar ada di ranking 8 dari 10 kursi. Artinya agak aman-aman, orang aman. Toro anjlok kepleset kulit pisang apa iki? Sekali cilik pisang apa sih? Nah, keterucut iso kok. Makanya kalau kepengen aman ya jangan di belakang. Di pemilu 2019 Bu Endang Sriwahyuni mendapatkan ranking 5, naik, terus aman, aman. Cara kepleset gedebok karo keserimpet ijen jengki langsung.